Nah, ini saya sebelum semprot pakai ekosida ya, kan ada hama-hamanya ini. Setelah saya semprot pakai ekosida, hasilnya alhamdulillah nih. Ini hasil kacang tanah setelah saya semprot pakai ekosida. Ekosida memang mantap. Ekosida memang mantap untuk membasmi hama. Aduh, hujan ini panas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra PTBS, hari ini kami kehadiran tamu yang sangat luar biasa, spesial tentunya. Di depan saya ada salah satu dari tim konsultan Eco Farming. Beliau adalah Bapak Jamaluddin Al-Afghani. Selamat datang Pak Jamal. Terima kasih. Di kantor PTBS. Beliau selaku Widya Suara bidang pertanian organik di Kementerian Pertanian. Kemudian beliau juga asesor pertanian organik Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Kementerian Pertanian. Ya. Hari ini kami mau bincang-bincang nih dengan Pak Jamal ya, tentunya terkait dengan produk yang dipasarkan oleh PTBS, yaitu adalah produk Eco Farming. Nah, produk Eco Farming ini sangat luar biasa penjualannya, sangat ramai sekali, sangat laku sekali. Namun tentunya banyak sekali mitra-mitra atau mungkin masyarakat yang sebenarnya belum paham betul seperti apa sih sebenarnya kinerja Eco Farming ini. Iya. Nah, yang pertama saya mau tanya, seperti apa sih Pak pupuk Eco Farming ini sebenarnya secara garis besar ya? Ya, baik Pak Nur, terima kasih. Jadi para sahabat sekalian, Eco Farming ini kebetulan kami sudah melakukan beberapa kali uji laboratorium terkait dengan kandungan-kandungannya. Jadi yang pertama tentu kalau yang sudah ada di kemasan yang sudah sering kita lihat adalah ada kandungan C organiknya. Nah, C organik ini adalah merupakan salah satu bahan yang sangat vital dalam memperbaiki kualitas tanah ya. Jadi tanah yang baik itu diindikasikan dengan C organik yang semakin tinggi. Nah, saat ini kondisi tanah kita kenapa masuk dalam kategori kurus? Karena C organiknya rata-rata kurang dari 2%, bahkan saat ini menuju ke 1%.
Nah, jadi ini adalah satu hal yang menggembirakan bagi kita bahwa ada satu produk kecil tetapi kadar seorganiknya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua ada kandungan N-nya, P-nya, K-nya. Ya sekalipun dalam jumlah yang kecil, tapi ingat bahwa memang untuk bahan organik tidak ada NPK yang di atas 5 ya. Jadi kalau Mas Nur, kalau misalnya ada pupuk organik yang N-nya di atas 5, itu malah dipertanyakan. Jangan-jangan pakai urea. Jadi secara peraturan memang nggak boleh. Nggak boleh. Meskipun di Kementerian Pertanian kita membolehkan N itu sampai di angka 6, tetapi kalau bicara di sertifikasi, rata-rata lembaga sertifikasi organik akan mencari ada apa sebenarnya kenapa sampai di atas 5, dan pada akhirnya rata-rata mereka tidak merekomendasikan bahwa itu produk organik. Jadi kalau organik murni jarang sekali kita dapatkan di atas 5. Nah, kemudian yang kedua, Pak Nur, ini yang luar biasa dari hasil uji kami bahwa di dalam pupuk ini ternyata mengandung mikroba yang luar biasa besar. Jadi kalau misalnya nilai NPK-nya kecil tetapi mikroba penambat nitrogen itu yang tinggi. Sehingga dia bisa mengambil nitrogen yang ada di udara. Ingat ya, di udara ini ada nitrogen sekitar kurang lebih 80% yang bisa diambil oleh mikroba. Di dalam tanah mereka juga mikroba-mikroba ini, kalau bahasanya kepala badan kami kemarin mengatakan bahwa mikroba ini ibaratnya adalah pasukan khusus. Pasukan khusus yang bekerja di dalam tanah, merombak bahan organik, menyiapkan nutrisi-nutrisi tercukupi untuk dimanfaatkan tanaman. Iya, karena banyak sekali pertanyaan kan, kenapa eco farming ini bisa bikin pertaniannya subur, sedangkan kan kandungannya kecil, gitu kan? Nah, termasuk juga mungkin gini, Mas Nur, bahwa masa sih benda sekecil ini bisa digunakan untuk 1 hektar, gitu ya. Nah, saya ingin jelaskan para sahabat mitra PTBS dimanapun berada, di dalam 1 tub eco farming ini hasil uji lab kami yang baru keluar kurang lebih 2 minggu yang lalu ya, kurang lebih 2-3 minggu yang lalu, itu mengindikasikan bahwa jumlah mikroba positif yang ada dalam 30 gram itu 150 miliar. Nah, padahal dalam kondisi belum diapa-apain ya? Belum diapa-apain. Nah, ada 150 miliar. Itu minimal dari 5 kali ulangan, 5 kali ulangan di dalam pengujian di laboratorium, itu nilai terkecil adalah 150 miliar. Nilai tertinggi diperoleh 189 miliar per 1 tub. Jadi kalau kita ambil tengahnya, itu kurang lebih sebenarnya 170 miliar rata-ratanya ya. Tapi itu maknanya apa? Maknanya begini, dengan mikroba yang dalam jumlah yang besar, itu ketika kita aplikasikan ke tanah sebenarnya tidak perlu, langkah awal tidak perlu sebenarnya kita lakukan pengembangbiakan lagi, fermentasi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita aplikasikan ke tanah, di dalam satu kali aplikasi, misalnya kemarin saya membuat sebuah catatan kecil bagaimana kita breakdown di dalam dalam 1000 ml itu ada 150 miliar misalnya. Nah, artinya setiap 100 ml itu ada kurang lebih 15 miliar. bensound.com. bensound.com.